Ya, selamat pagi dan selamat bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang Yesus yang belas kasih. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang Yesus sang pendoa. Sekarang kita akan belajar tentang Yesus belas kasih. Topik pembahasannya hari ini adalah menjelaskan arti bela rasa. Bela rasa itu sama saja dengan belas kasih. 2. Membuat kesimpulan mengenai teladan Yesus dalam berbelas kasih berdasarkan Injil Lukas 7 ayat 11-17. Menjelaskan tujuan Yesus melakukan karya belas kasih kepada orang-orang yang menderita. Memberi contoh tindakan belas kasih yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, pengantarnya pada hari ini adalah, lihat ya, di gambar sebelah kiri itu terdapat apa? Ya betul, ada orang sakit ini ya. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambar tersebut? Sedih ya, berbelas kasihan ya. Nah, kalau melihat gambar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Mestinya gempa bumi kan ya? Ya, gempa bumi. Kalian, apa yang kalian rasakan setelah melihat gambar tersebut? Mestinya sedih ya. Nah, arti bela rasa. Bela rasa berarti ikut menderita atau merasa bersama dengan. Seseorang umumnya akan peduli kepada mereka yang menderita karena ada perasaan iba atau sedih ketika orang lain menderita. Belas kasih bukan terutama terletak pada besar kecilnya bantuan. Belas kasih lebih pada sikap bela rasa serta merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitanya sendiri. Kata bela rasa sebenarnya untuk menggantikan kata agape atau kasih dan cinta. Yesus dan penderitaan manusia. Yesus hidup di dalam situasi masyarakat yang mirip dengan situasi masyarakat kita saat ini. Ada banyak orang yang kecil, lemah, miskin, dan cacat. Ada pula yang diperlukan, tidak adil, tersingkirkan, dan menderita lahir dan batin. Yesus terpanggil untuk melakukan karya belas kasih siapapun yang menderita dan diperlakukan tidak adil. Dalam kitab suci, kita dapat menemukan berbagai tindakan Yesus yang menunjukkan sikap berbelas kasih, antara lain: 1. Menyelamatkan wanita yang tertangkap basah berzina. 2. Menyembuhkan orang sakit kusta. 3. Menyembuhkan orang buta. Yesus melakukan semua perbuatan kasih itu bukan demi mencari pengikut yang banyak, seperti misalnya Crazy Rich itu, misalnya kita nih ya, misalnya kita pura-pura nih sok berbelas kasih gitu, bagi-bagiin sembako, terus di video, terus disebarkan di sosmed, dan orang percaya. Itu Yesus tidak habis itu dikagumi oleh orang terkenal. Itu Yesus tidak pada pengikut yang banyak, bukan pula demi popularitas, namun demi pembebasan orang yang dikasihinya. Melalui sikap dan tindakan belas kasihnya, Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa kecuali, dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan memuliakan Allah. Kita akan baca bersama-sama Injil Lukas 7 ayat 11-17.
Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, ya, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita patut meneladan sikap dan tindakan Yesus dalam berbelas kasih. Misalnya membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu, menjenguk dan mendoakan teman yang sedang sakit, menyisihkan uang saku untuk membantu orang-orang yang menderita atau sedang mendapat musibah dan sebagainya. Refleksi nanti ditulis di buku. Apa tujuan Yesus melakukan karya belas kasih berdasarkan Injil Lukas 7 ayat 11-17? Tuliskan contoh tindakan belas kasih yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dicatat hal-hal yang penting dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran